VOA This Morning. Hello, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Kamis 16 Mei 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triana dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Hamzah. Alright, let's get started. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan. Di antaranya, situasi di Rafah memburuk, Mercy berencana pindahkan markas tim relawan. Saat ini kami mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan berada di lokasi yang quote-unquote lebih aman. Warga Palestina peringati 76 tahun Hari Nakba. وهذه المعاناة من أجل القدس من أجل الأسرى. Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Taris Hirsi. Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pesaingnya dalam Pilpres bulan November mendatang, mantan Presiden Donald Trump, pada hari Rabu sepakat untuk melakukan 2 sesi debat. Pertama pada tanggal 27 Juni dan yang kedua pada tanggal 10 September. CNN mengatakan bahwa kedua tim sukses setuju untuk mengadakan sesi debat pertama di studio CNN di Atlanta tanpa adanya kehadiran penonton. Belum banyak informasi lebih lanjut mengenai rincian debat yang dijadwalkan berlangsung dalam 6 minggu lagi ini, termasuk siapa yang akan menjadi moderator debat. Sementara debat kedua akan diselenggarakan oleh ABC News. Sebelumnya, Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik telah menyerukan agar diselenggarakan serangkaian debat jelang pemungutan suara pemilu tahun ini. Biden selaku kandidat dari Partai Demokrat baru-baru ini menyatakan setuju untuk berdebat dengannya. Setelah kesepakatan tersebut, kedua kandidat langsung saling melontarkan sindiran dan menunda pembahasan aturan parameter debat lebih lanjut, seperti sejauh mana mikrofon akan dimatikan ketika pihak lain berbicara, dan berapa lama setiap sesi debatnya. Hingga kini, debat yang akan dilangsungkan oleh CNN hanya akan mempertemukan Biden dan Trump, meski jaringan televisi ini membuka kemungkinan bagi kandidat independen, Robert F. Kennedy Jr. atau kandidat pihak ketiga lainnya yang bisa memenuhi ambang batas suara 15% dan memenuhi persyaratan pemilu yang diperlukan untuk mengikuti debat. Setelah ditahan selama 33 hari dan dibebaskan pada tanggal 14 April lalu oleh bajak laut Somalia, sebanyak 23 orang awak kapal MV Abdullah akhirnya bertemu dengan para anggota keluarga mereka pada hari Selasa sore, segera setelah kapal mereka tiba di pelabuhan Chattogram, Bangladesh. Para awak kapal mendapat sambutan hangat ketika kapal MV Jahan Moni 3 yang membawa mereka dari Kutub Dia di Cox's Bazar sampai di New Mooring Container Terminal NCT 1, para kerabat yang menunggu di pelabuhan telah menyiapkan bunga untuk mereka. Abdul Nur Khan Asif, adik dari salah satu awak kapal senior, Atikullah Khan, mengatakan, "Saya tidak bisa berkata-kata betapa bahagianya saya ketika abang saya kembali. Seluruh keluarga menantikan hari ini." Otoritas Bangladesh mengatakan bahwa para awak kapal dalam kondisi fisik dan mental yang sangat baik. Menurut juru bicara KSRM, pemilik kapal yang dibajak, para awak kapal akan kembali ke rumah masing-masing dan pihaknya akan memastikan keselamatan mereka hingga sampai di tempat tujuan. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, masih menjalani perawatan medis dalam kondisi yang kritis setelah ditembak pada hari Rabu sore pasca pertemuan kabinet di pusat kota Handlova. Seperti disampaikan dalam akun Facebooknya, Fico ditembak beberapa kali dan saat ini dalam kondisi yang mengancam nyawanya. Saat ini dia diangkut dengan helikopter ke Banska Bystrica, berhubung akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai ibu kota Bratislava, karena diperlukan prosedur yang kompleks. Beberapa jam ke depan akan menentukan. Perdana Menteri berusia 59 tahun itu tertembak di bagian perut setelah 4 tembakan dilepaskan di luar rumah budaya Handlova, tempat Fico bertemu dengan para pendukungnya. Menurut TA3, sebuah stasiun televisi lokal, polisi juga telah menahan seorang tersangka. Perdana Menteri populis sayap kiri ini kembali berkuasa untuk keempat kalinya pada tahun lalu, setelah partainya memenangkan pemilihan parlemen dengan platform pro-Rusia dan anti-Amerika. Presiden Slovakia Zuzana Čaputová mengecam serangan tersebut. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa serangan ini adalah aksi kekerasan yang mengerikan.
Sementara Farhan Haq, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa Antonio Guterres mengutuk keras serangan yang mengejutkan tersebut. Ratusan pengunjuk rasa yang mengenakan masker gas dan kacamata pelindung menutupi jalanan Tbilisi pada hari Selasa setelah parlemen Georgia meloloskan undang-undang pengaruh asing yang dikritik sebagai salinan undang-undang agen asing Rusia, sebuah undang-undang yang kerap digunakan Kremlin untuk menekan perbedaan pendapat. Selama lebih dari 1 bulan, puluhan ribu warga Georgia membanjiri jalanan untuk memprotes undang-undang tersebut dalam unjuk rasa terbesar yang pernah terjadi di negara ini sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, para demonstran adalah para aktivis akar rumput yang terorganisir secara mandiri, tanpa pemimpin atau partai politik di belakangnya. Aparat Georgia telah menangkap puluhan demonstran selama beberapa hari terakhir. Puluhan orang telah diserang atau mengalami intimidasi oleh polisi anti huru-hara, memicu kecaman luas dari para pengawas lokal dan mitra-mitra barat Georgia. Anggota parlemen dari Partai Georgia Dream, selaku partai penguasa menyetujui undang-undang tersebut meski ada peringatan dari Washington dan Brussels bahwa langkah itu bisa mengancam kemitraan Georgia dengan negara-negara barat. Undang-undang pengaruh asing di Georgia mewajibkan organisasi masyarakat sipil, media, dan lainnya yang menerima lebih dari 20% pendanaan asal luar negeri untuk mendaftar sebagai badan dengan kepentingan asing. Undang-undang ini utamanya menarget program bantuan demokrasi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Melalui sesi wawancara dengan kantor berita Tiongkok, Xinhua, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia siap untuk berunding mengenai perang di Ukraina. Rusia disebutnya tidak pernah menolak perundingan. Sejak invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, Rusia disebut Putin mencari penyelesaian konflik yang komprehensif, berkelanjutan, dan adil melalui cara-cara damai. Demikian berita dunia kali ini, saya Taris Herziman melaporkan dari Washington DC. Medical Emergency Rescue Committee, MERSI, sedang mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan mereka ke lokasi yang lebih aman seiring memburuknya situasi di bagian timur Rafah. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta. Lebih dari 450.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan Rafah, kota di bagian selatan Gaza yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung setelah serangkaian serangan darat dan udara Israel 7 bulan terakhir ini. Badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan tidak ada makanan dan bantuan kemanusiaan lain yang masuk setelah Israel memulai operasi militer di Rafah pada 6 Mei lalu dan menutup 2 pintu perbatasan utama di bagian selatan. Sekitar 1,1 juta warga Palestina di wilayah itu mengalami kelaparan akut. Memburuknya situasi di Rafah membuat MERSI yang kini masih memiliki 12 staf di sana berencana memindahkan markas yang sekaligus menjadi lokasi tempat tinggal dan penginapan para relawannya. Hal ini disampaikan Ketua EMT, Tim Medis Darurat MERSI Arif Rahman dalam jumpa pers di Jakarta hari Rabu. Saat ini kami mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan berada di lokasi yang quote-unquote lebih aman. Karena saat ini penginapan berada agak dekat ke Rafah Timur, yang dimana Rafah Timur itu merupakan daerah yang pertama kali diinvasi oleh pasukan Israel. Kami berpikir untuk bersama-sama dengan yang lainnya sesuai dengan anjuran dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan untuk bergabung di daerah yang disebut sebagai Camp Mawasi. Tim MERSI gelombang ketiga saat ini menempati sebuah rumah sewa di Rafah dan bertugas di 3 tempat, yaitu Rumah Sakit Yusuf An-Najjar, Rumah Sakit Emirat, dan Klinik Tal Sultan. Mengingat 2 rumah sakit berada di zona perang, tim relawan MERSI hanya dapat bertugas di Klinik Tal Sultan. Ada pertimbangan untuk pindah ke area lebih utara, yaitu El Deir Al-Barah di Gaza Tengah, tambah Arif, namun wilayah ini juga tidak aman dan justru sering menjadi sasaran serangan udara Israel. Bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia WHO, MERSI sudah 3 kali mengirim tim relawan medis ke jalur Gaza. Namun tim gelombang ketiga yang harusnya bergantian dengan tim keempat belum bisa meninggalkan Gaza karena memburuknya situasi pasca operasi militer Gaza ke kota itu. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI harus bersatu membela Palestina secara optimal. Kebijakan beberapa negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel memang memperumit komitmen mereka pada visi dan tujuan pendirian OKI, yang salah satu di antaranya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apabila mereka tetap melakukan hubungan, ya harus dibuktikan dengan mempercepat upaya kemerdekaan Palestina secara serius, ya, agar kemudian tidak dianggap sebagai
bagian dari pengkhianatan negara-negara Arab terhadap saudaranya di Palestina. Dari Jakarta, Fatihah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, warga Palestina mulai berkumpul di tepi barat yang diduduki pada hari Rabu untuk menandai peringatan pengusiran massal mereka dari wilayah yang sekarang disebut Israel. Berikut selengkapnya bersama Made Yoni. Warga Palestina menyebutnya sebagai Nakba, bahasa Arab yang berarti bencana. Sekitar 700.000 warga Palestina, mayoritas penduduk sebelum perang, melarikan diri atau diusir dari rumah mereka sebelum dan selama Perang Arab-Israel tahun 1948 yang disusul dengan berdirinya Israel. 2 kali lipat lebih dari jumlah tersebut telah mengungsi di dalam Gaza sejak dimulainya perang terakhir yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel. Badan-badan PBB mengatakan bahwa 550.000 orang, hampir seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi hanya dalam waktu 1 minggu terakhir. Pastor Abdullah Yulio, pastor paroki Gereja Katolik Yunani Melkite di Ramallah mengatakan, apa yang terjadi di Gaza dan saat ini di seluruh wilayah Palestina secara keseluruhan adalah bukti bagi semua orang Nakba Palestina sedang berlangsung. Acara utama yang menandai Hari Nakba pada hari Rabu diadakan di kota tepi barat Ramallah, di mana otoritas Palestina bermarkas. Acara ini merupakan inti dari perjuangan nasional Palestina. Namun dalam banyak hal, pengalaman tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan bencana yang kini terjadi di Gaza. Perang terbaru dimulai dengan serangan Hamas di Israel Selatan melalui beberapa daerah yang sama di mana warga Palestina melarikan diri dari desa-desa mereka 75 tahun sebelumnya. Militan Palestina menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari itu, sebagian besar warga sipil dan menyandera 250 orang lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa tidak ada cara untuk mempersiapkan visi pasca perang untuk Gaza sampai Hamas dikalahkan secara militer. הוא צעד הכרחי כדי להבטיח שביום שאחרי לא יהיה בעזה אף גורם שיאיים עלינו. Penghapusan Hamas adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan kelak tidak akan ada unsur di Gaza yang mengancam kita. Tidak ada pengganti untuk kemenangan militer. Netanyahu telah menghadapi kritik yang meningkat baik di dalam negeri maupun dari Amerika, sekutu utama Israel atas visi pasca perangnya untuk Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandai peringatan Nakba dengan bersumpah untuk terus mendukung Palestina dan kelompok militan Hamas. Dalam sebuah pidato di hadapan para anggota legislatif partai yang berkuasa pada hari Rabu, Erdogan kembali membandingkan tindakan Israel dengan Holocaust dan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pejabat lainnya akan membayar harga atas serangan-serangan tersebut. Ne yaparlarsa yapsınlar. İnsanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kemanusiaan tidak akan membiarkan para pembunuh ini bebas. Bahkan jika kemanusiaan membiarkan mereka pergi, kami akan mengejar para pembunuh ini, jaringan pembunuh genosida ini. Sebagai pendukung perjuangan Palestina sejak lama, Erdogan semakin mengeraskan sikapnya terhadap Israel setelah partai yang berkuasa kehilangan sejumlah suara dari sebuah partai Islamis kecil dalam pemilu lokal pada bulan Maret lalu. Pendengar, wacana dwi kewarganegaraan kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Berikut laporan selengkapnya. Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan undang-undang kewarganegaraan ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI. Salah satunya Nuning Hallet, tim advokasi imigrasi dan kewarganegaraan Indonesian Diaspora United. Statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting. Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Kembali Nuning. Walaupun kita stealth selama
10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung. Nuning melihat ada kesalahan stigma yang tersemat dalam upaya advokasi RUU Dwi Kewarganegaraan. Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain gitu. Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya, tapi keindonesiaan kita masih ada gitu. Sementara menurut Sarini Oktasali, Koordinator Relasi Publik Indonesian Diaspora Network Global, RUU terhambat ketika adanya pergantian kepemerintahan Indonesia. Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu. Jadi ngulang lagi dari awal gitu, yaitu kerasa banget ya. Dalam UU nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan ganda terbatas, Indonesia mengizinkan anak di bawah usia 18 tahun untuk punya lebih dari satu kewarganegaraan jika lahir dari perkawinan campur antara WNI dan WNA atau lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dwi kewarganegaraan bukan isu prioritas wakil rakyat saat ini, menurut Arif Darmawan, peneliti hubungan diaspora di Universitas Jenderal Sudirman. Kewarganegaraan ganda itu tentu saja punya keuntungan, bisa meningkatkan mobilitas, peluang ekonomi. Tapi kalau saya lihat di konteks Indonesia, saya sendiri berpendapat sebenarnya belum terlalu urgent gitu. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membangun iklim yang tepat bagi diaspora untuk berkarya di dalam negeri. Kembali Arif Darmawan. Iklim penelitian Indonesia seperti apa gitu kan. Itu perbaiki dulu. Kemudian itu menjadi daya tarik. Kita melihat India kan melakukan hal seperti itu. China melakukan hal seperti itu. Jadi mereka bisa kembali untuk berperan walaupun mungkin belum mau berkewarganegaraan ganda, tapi mereka mau kan untuk investasi. RUU Dwi Kewarganegaraan masuk program legislasi nasional 2020-2024, tapi pembahasannya masih tertahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.